setiap orang punya potensi dan kita setiap manusia berharga di mata Tuhan dan nilainya sama gitu. Istilahnya kan ada lagu yang hitam atau putih. Kita tetap juga sama-sama dicintai oleh Tuhan gitu kan. Dan selain itu juga kita nih gitu, kita udah ada label Kristus gitu kan ya. Berarti kita harus punya kasih. Selain itu juga kita harus jaga juga omongan kita, jangan sampai malah kita yang kayak gitu ke orang lain gitu loh. Iya betul. Emangnya aku ngapain? Malah jadi batu sandungan malah jadi beban kita. Gitu. Jangan sampai kita yang kayak menutup telinga kita dari omongan orang lain, tapi kita yang mengeluarkan gitu ke orang lain. Tapi kan kalau misalnya gini, kita ngomong sekarang kan kayaknya aku kok gampang banget sih karena lu kayak gini. Tetapi ada satu hal yang istilahnya mungkin jarang dipikirkan orang lain. Itu statement keluar mungkin dari diri saya sendiri. Atau saya pernah baca juga, nggak tahu sih. Pokoknya saya punya pemikiran bahwa gini, sebelum kalian ditertawakan orang lain, lebih baik menertawakan diri kalian sendiri. Jadi itu udah menerima diri kita sendiri. Ya udah tertawakan diri kita sendiri sebelum orang lain menertawakan. Ketika orang lain menertawakan, kita udah biasa aja karena kita udah tahu keanehan kita terlebih dahulu gitu. Itu kan istilahnya gini, itu cara Kak Dimas untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi kan kita punya cara sendiri. Kayak tadi kan kita nggak bisa nutup mulut orang, tapi kita tutup telinga. Pakai ini ya? Ya, lakbas mungkin dilakbas. Kan. Tapi memang benar, orang yang tidak percaya diri dengan keadaannya itu memang Tuhan pun marah. Tahu Musa yang sama cuci piring terus ada timbul Musa. Kamu pasti Musa itu istrinya Paksa. Iya. Musa itu waktu suruh mimpin bangsa Israel, Tuhan jangan aku tuh berat lidah. Kakakku aja dah kan seperti itu. Insecure ya dia ya. Tuhan jangan aku tuh nggak pandai masih banyak. Sampai kan istilahnya kan Tuhan sampai marah di situ kan. Alkitab katakan Tuhan sampai marah. Padahal kalau kita telusuri kehidupannya si Musa itu, dia kan dibesarkan dari bangsa Mesir kan. Dia kan dikenterkan itu. Dihanyutkan benar. Jadi sama jadi dihanyutkan. Dikenyutkan. Habis itu ditemu oleh anak Firaun kan. Jadi dia dibina, dididik di situ. Dia sebenarnya kan pribadi yang tumbuh di ruang lingkup yang benar-benar membuat harusnya kepercayaan dirinya itu tinggi karena dia pintar dan banyak hal. Tapi ketika dia disuruh Tuhan, dia bilang, jangan aku Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti Musa yang mengecilkan diri padahal dia punya kapasitas dan potensi yang besar ya di dalam diri. Satu lagi pertanyaan, gimana kita jadi anak Tuhan menguatkan teman kita yang lagi insecure? Mungkin ke siapa di Kapet? Ya, karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya artinya ya kita kuatkan teman-teman kita yang seperti ya sesuai dengan firman Tuhan. Itu satu. Kedua, pengalaman kita yang bisa buat memotivasi, sebagai motivasi mereka. Oh iya ya, kalau Kak Pet bisa, aku harus bisa. Oh, firman Tuhan ngomong seperti ini, aku harus ya. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kalau dari Kenzi mungkin nguatin teman gitu ya. Sama kayak Kak Pet kali ya. Kayak maksudnya kita kan pasti punya yang katanya Kak Bel tadi kan, kita pasti punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Misalnya kayak mungkin aku kelebihannya di sini, kamu tuh kelebihannya di sini. Kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh punya kelebihan yang mungkin orang-orang lainnya nggak punya. Terus kayak kamu tuh harus apa istilahnya, discover yourself gitu. Kayak harus menemukan jati dirimu sendiri. Terus try to love yourself. Jadi kamu kayak lebih minta temenmu itu untuk fokus ke kelebihannya dan mungkin aku juga gimana ya, kalau misalnya aku sendiri sih biasanya kalau ada teman-teman yang kayak insecure gitu, biasanya aku yang kayak, kamu bisa, aku aja lo udah berusaha kayak gini tapi nggak bisa sama sekali, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi yang bikin dia tuh yang kayak, oh ada orang lain yang nggak bisa kok kayak aku gitu, aku pasti bisa kayak gitu-gitu. Biasanya gitu sih. Kalau nggak Dimas gimana? Kalau aku nonton video ini aja pasti kalian diberkatin. Keren. Mantap. Iya.
nonton video ini. Dari tadi kayak dari tadi lo iklannya macam-macam. Iya, serius kan aku nih. Benar. Iya, mantap. Nonton video ini pasti banyaklah saran-saran. Sebenarnya dibilang kayak pet semua bener, nggak ada salahnya. Satu hal tapi yang paling penting yang saya mau tekankan adalah setiap manusia, anak-anak Tuhan apalagi, sudah diberikan potensi, sudah diberikan talenta luar biasa, entah apapun itu. Kalian harus percaya akan hal itu. Nggak ada manusia yang nggak berguna, nggak ada manusia yang diciptakan yang asal-asalan, nggak ada manusia yang diciptakan cuma sebagai sampah. Tuhan sudah menciptakan kita luar biasa, segini luar biasanya kita bisa melakukan apapun gitu. Bahkan manusia yang punya kekurangan secara fisik pun Tuhan memberikan kelebihan di dalam kehidupannya. Apalagi kita yang punya physically sempurna gitu. Kenapa kita harus ngerasa kayak insecure dan minder? Terus hal orang istilahnya kenapa ngerasa insecure, kadang kita merasa bahwa potensi kita mungkin kayak misalnya contoh orang berpikirnya yang prestis aja. Potensi itu yang cuma yang keren-keren aja, kayak nyanyi, main musik yang terlihat. Padahal potensial yang banyak tuh, contoh kalau aku kok bisanya kok cuma ngorek-ngorek tanah gitu, tapi ketika kita menanam sesuatu itu bisa menjadi sebuah tanaman yang subur dan indah. Kenapa kita harus menganggap itu bukan potensi? Contoh misalnya kita membersihkan sesuatu, kelihatan orang misalnya bersih-bersih kan masih ada debunya dikit-dikit, tapi ketika kita mengambil bagian dalam hal itu, kenapa kita penataan ruangannya lebih detail, debu kita lebih sensitif dengan hal itu. Orang anggapnya itu sebuah hal yang remeh-temeh, tetapi potensi itu mungkin ribuan jenis, tetapi kita selalu menganggap sesuatu yang kelihatan keren aja yang dianggap potensi. Padahal banyak sekali, banyak sekali. Cuma karena ya balik lagi ya, kita manusia yang ingin dipuji dan disanjung, makanya hal kesombongan atau ingin dilihat sama orang lain itu sangat menonjol dalam diri kita. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan lagi, segala kemuliaan hanyalah milik Tuhan. Kita bukan apa-apa. Bagus kita juga ngerasa insecure, tapi kita nggak boleh insecure juga ada bagusnya karena kita sadar kita manusia, kita bukan siapa-siapa. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Kalau kita punya kesombongan istilahnya pingin dilihat, ya udah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu aja. Nah, itu berarti kan kita jadi kayak ada kaitannya nih. Coba kalian semua nonton ya ibadah ikonik yang judulnya tujuan hidup itu. Seperti dikatakan Mazmur 130 ayat 13 yang sebab engkau telah membentuk buah pinggangku dan menuntun aku dalam ibuku. Seperti kata Kak Dimas di salah satu ibadah itu, kalian harus tonton pokoknya. Itu Kak Dimas bilang kalau gak mungkin Tuhan tuh main asal produksi manusia gitu. Misalnya kayak, dah kamu gini, rambutmu gini, kayak gini, terus template-nya sama buat 10 orang gitu, gak mungkin. Nabrak. Terus template-nya sama buat 10 orang gitu, itu gak mungkin. Jadi Tuhan tuh pasti udah bikin masing-masing dari kalian tuh satu-satu tuh di kandungan ibu tuh yang kayak kamu tuh bakal pinter di sini, kamu itu nanti kamu bakal punya bakat itu di sini, tapi kamu harus menemukannya sendiri, kamu harus tahu kayak gitu-gitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mungkin membaca ayat-ayat atau firman dalam Alkitab itu, kita tuh harus tahu gitu kalau kita tuh nggak sembarang diciptakan. Untuk apa kita diciptakan kalau kita itu nggak bisa menggunakan apapun yang jadi talenta itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman gitu yang sampai sekarang tuh masih yang kayak sebenarnya aku nih hidup buat apa sih, sebenarnya aku nih gunaku apa sih di sini di dunia ini gitu. Kalau misalnya kalian belum tahu, cobalah mungkin tanya sama Tuhan gitu. Mungkin minimal berdoa lah gitu, berdoa, ngobrol sama Tuhan. Terus suatu saat nanti perlahan-lahan kebuka kok. Misalnya kayak kamu tiba-tiba bagus gitu talentamu dalam bermain musik mungkin gitu. Terus tahu-tahu suaramu bagus gitu, jadi tahu-tahu suaramu bagus gitu kan. Tapi iya loh, maksudnya yang dibilang kayak gini, orang lihat kan sering kali kayak Pet pintar main musik, pintar main bener. Apa ya, yang dilihat sama orang tuh kayak talenta tuh cuma itu. Iya, giliran orang istilahnya nyawa itu dianggap bukan talenta karena nggak keren. Coba yang main musik nyawa, yang ada tanamannya mati semua, nggak ada yang makan se-Indonesia ini, nggak ada yang makan padi gitu. Makanya talenta itu nggak harus yang kelihatan keren-keren, tetapi ketika kamu melakukan sesuatu hal yang kecil dan itu yang ditambahkan oleh Tuhan, ya berarti di situ gitu. Dan nggak harus giliran kita ngepel
ya dianggap bukan talenta. Iya, No. benar. Sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, itulah yang kau Mulai dari jalani. perkara dan kecil dulu. sesuatu yang membuat hidupmu upgrade itu disitulah jalannya, dan mungkin disitulah talentamu. Jadi nggak harus yang terlihat nyanyi, main musik, Iya, benar. main film, whatever is it, ya kan nggak harus selalu itu, Terus setia dalam perkara kecil terlebih dahulu. Nah, Ntar Tuhan pasti tapi nunjukin. itu sih tuntutan dari orang tua terkadang. Orang Ada. tua. Ya, benar. Orang tua yang menonton video ini, kalau misalnya anakmu ya mungkin punya bakat yang kecil-kecil, ya jangan dilarang lah gitu. Jangan dianggap yang tuh anak orang tuh pintar main piano tuh, Iya, dia benar. elegan Jangan tuh suka pintar main ngebandingin. biola. Tapi giliran dia main gitar, wah ini musiknya keren. Tapi aku punya teman kayak gitu. Dia hobi di basket, tapi orang tuanya tuh maksa anaknya masuk ke tenis. Gitu. Jadi ya nggak jalan, ujung-ujungnya anaknya nggak jadi apa-apa gitu. So Main tenis harusnya pakai raket, dia pakai tangan. iya, makanya gitu. Jadi ya gitu dong. apapun itu, kalau semuanya demi kemuliaan nama Tuhan, saya yakin dan percaya itu semuanya Iya. bakal jadi berkat sih. That's it. Tapi juga jangan gunakan talenta tuh, jangan salah gunakan lah ya. Nah itu dia. Nah, itu dah. Ya beda lagi ya, terus supaya yang Yes. untuk memulai nama Tuhan. Betul. Semua cuma nama Tuhan. Jangan sampai untuk menunjukkan ke orang-orang. Handphone saya hilang. Gak usah dingangkang-ngangkang. Mohon maaf, Pak. Ya, mungkin ada tambahan apa? Kayak udah ngejawab semua sih. Udah lah, lihat closing soalnya. Oke, jadi sekian aja atau hari ini kita udah bicara banyak tentang insecure, banyak banget. Terima kasih banyak buat Kak Pet, Kak Inji, Kak Dimas, bahkan Kak Belia. Terima kasih Mbak Dewi juga. Terima kasih untuk semuanya udah membagikan Minggu Terima depan kasih undang buat kami lagi ya. editor juga. Enggak. Editornya semangat ya. Enggak, minggu depan kita diundang lagi. Oke, siap. Wow, Amin. bahagia. Editornya semangat dari sini mikir. Editornya semangat. Oke, tapi tetap jangan lupa buat Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau kalian mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe. Terus kalian juga nyalain lonceng notifikasinya supaya setiap kita update, kalian selalu dapat notifikasi dari kita. Dan juga klik tombol like-nya kalau kalian suka tema kita hari ini. Dan kalau misalnya ada saran, kritik, boleh dituliskan di komentar. Dan share video ini untuk memberkati teman-teman kalian semua.